Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama menjelaskan isi teks deskripsi bersama Antoni Data. Menemukan isi teks deskripsi. Isi merupakan bagian penting dalam sebuah teks, termasuk dalam teks deskripsi. Teks deskripsi berisi gambaran objek secara jelas dan rinci. Objek dalam teks deskripsi digambarkan melalui kalimat deskripsi, sehingga menimbulkan efek emosional pada pembaca. Isi teks dapat ditemukan dengan pemetaan isi. Tujuan pemetaan isi adalah untuk menemukan garis besar isi teks. Informasi teks deskripsi. Informasi dalam teks deskripsi dibedakan menjadi dua macam, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum ini biasanya terdapat pada paragraf pendahuluan, sedangkan informasi khusus ini terdapat pada paragraf bagian. Cara menentukan isi teks deskripsi. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan ketika kita akan menentukan isi teks deskripsi. A. Membaca keseluruhan teks. B. Menentukan informasi penting tiap-tiap paragraf atau kalimat utama paragraf. Berbicara dengan kalimat utama, kita mengenal paragraf deduktif dan induktif. C. Menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Gagasan pokok ini diambil dari kalimat utama yang disederhanakan. D. Menyusun mind map atau pemetaan isi berdasarkan gagasan pokok yang ditemukan. Dan E. Mengungkapkan kembali isi teks berdasarkan informasi pokok dengan menggunakan kalimat sendiri. Selanjutnya, marilah kita belajar bagaimana menentukan isi teks deskripsi. Dengarlah pembacaan teks berikut ini. Kantin sekolahku. Kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Tanpa kantin sekolah, para siswa akan mencari makanan atau minuman di luar sekolah, sehingga bisa mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Sekolahku memiliki beberapa kantin yang sangat setia melayani kebutuhan para siswa. Pada jam istirahat, kantin tak pernah sepi. Kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Setiap kantin di sekolahku dinamai dengan nama-nama bunga. Kantin yang terletak di ujung barat dinamai Kantin Melati. Kantin ini berjualan nasi pecel dan beberapa jajanan serta minuman. Kantin di sebelahnya yaitu Kantin Mawar berjualan aneka jenis gorengan dan minuman. Di sebelahnya lagi Kantin Alamanda yang berjualan bubur kacang hijau dengan beberapa kue seperti pisang dan ubi goreng. Kantin-kantin di sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Semua makanan tertutup dengan plastik transparan agar tidak dihinggapi lalat. Aroma khas makanan menyebar dari sudut-sudut kantin, menerbitkan air liur untuk mencicipi. Rasanya aku ingin bisa menikmati semua yang ada di semua kantin. Selanjutnya, mari kita
mencoba mengidentifikasi informasi dari teks bacaan tersebut. Teks tersebut terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama. Paragraf pertama memiliki kalimat utama, kantin sekolah merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan makan dan minum bagi siswa. Dengan gagasan pokok, kantin melayani kebutuhan konsumsi siswa, dan gagasan penjelas, kantin tak pernah sepi saat istirahat. B. Paragraf kedua memiliki kalimat utama, kantin sekolahku terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Dengan gagasan pokok, lokasi kantin. Dan gagasan penjelas, 1. Kantin terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara. Kedua, nama kantin menggunakan nama-nama bunga. C. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini memiliki kalimat utama, kantin-kantin sekolahku terlihat bersih dan tertata rapi. Dengan gagasan pokok, kantin bersih dan tertata rapi. Sedangkan gagasan penjelasnya, 1. Makanan tertata rapi. 2. Aroma makanan yang khas. Nah, setelah kita menentukan gagasan-gagasan pokok untuk tiap-tiap paragraf dari teks tersebut, selanjutnya kita akan gunakan gagasan-gagasan pokok tersebut untuk membuat pemetaan isi seperti berikut. Teks yang berjudul Kantin Sekolahku terdiri dari 3 paragraf, dengan paragraf pertama memiliki gagasan pokok melayani kebutuhan konsumsi siswa. Paragraf kedua gagasan pokoknya lokasi kantin, dan paragraf 3 gagasan pokoknya bersih dan tertata rapi. Paragraf pertama memiliki 1 gagasan penjelas, yaitu tak pernah sepi saat istirahat, sedangkan paragraf kedua memiliki 2 gagasan penjelas, yaitu terletak di bagian tengah sekolah di sisi sebelah utara dan menggunakan nama bunga. Sedangkan paragraf ketiga memiliki 2 gagasan penjelas, yaitu makanan tertutup plastik dan aroma makanan yang khas. Nah, demikian tadi contoh bagaimana menentukan gagasan pokok tiap-tiap paragraf dan juga membuat pemetaan isi. Selanjutnya, lakukanlah kegiatan berikut ini. Bacalah teks berikut dan kerjakanlah soal yang menyertainya. Menyaksikan pemandangan kaki Gunung Dempo yang memesona. Indonesia selain memiliki keseluruhan garis pantai yang panjang, juga mempunyai beraneka gunung dengan berbagai karakteristik yang menarik. Gunung-gunung tersebut tidak jarang menjadi salah satu tujuan wisata di waktu musim liburan tiba. Mengingat selain memiliki pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk, daerah pegunungan juga dianggap tempat yang tepat untuk memperkenalkan anak dengan alam, sehingga memupuk sikap bertanggung jawab dan cinta kepada tanah airnya. Gunung Dempo merupakan puncak tertinggi di Sumatera Selatan yang terletak di Kabupaten Pagar Alam. Dari pusat kota Palembang untuk sampai di kawasan pegunungan ini menempuh jarak sekitar 300 km atau menghabiskan waktu sekitar 8 jam perjalanan melewati Kabupaten Prabu Mulih dan Lahat. Kaki Gunung Dempo menawarkan pemandangan alam yang indah. Tidak heran ketika memasuki waktu akhir pekan dan waktu liburan tiba, tempat ini menjadi salah satu tempat favorit wisata alam di Sumatera Selatan. Apalagi di lokasi wisata ini sudah banyak ditemukan fasilitas penunjang wisata
seperti tempat penginapan dengan berbagai fasilitas hingga pusat belanja oleh-oleh. Banyak kegiatan wisata yang bisa dilakukan di kawasan kaki Gunung Dempo. Salah satunya adalah melihat dari dekat hamparan kebun teh Panggaralam dari dekat. Selain itu, kegiatan menarik lainnya yang bisa dilakukan adalah mengunjungi hamparan perkebunan warga. Jika sedang musim panen, wisatawan bisa membeli berbagai buah dan sayuran yang masih segar langsung dari para petani. Wisatawan yang berkunjung ke kawasan kaki Gunung Dempo biasanya lebih memilih untuk menginap. Pasalnya, Gunung Dempo juga memiliki pemandangan matahari terbit yang menawan. Satu yang membuat para wisatawan betah berlama-lama di tempat ini, apalagi jika ditemani dengan secangkir kopi robusta khas pagar alam yang terkenal kenikmatannya. Setelah mendengarkan pembacaan teks tersebut, kerjakan soal berikut ini. 1. Tentukan kalimat utama tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. 2. Tentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. 3. Buatlah pemetaan isi teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan penjelas tiap-tiap paragraf teks tersebut. Dan keempat, ungkapkan kembali dengan kalimatmu sendiri informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Selamat mengerjakan. Demikian tadi anak-anak materi untuk menjelaskan isi teks deskripsi pada hari ini. Bapak mengucapkan terima kasih buat kalian yang telah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum, Bapak berharap bisa untuk segera subscribe, karena dengan begitu kalian telah membantu Bapak di dalam mengembangkan channel ini. Dan juga melalui subscribe kalian akan beroleh informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih.